Arus politik, bencana dan pandemi memang bisa mengubah dunia. Namun, ternyata peristiwa besar pun bisa mengubah sejarah dunia. Salah satunya adalah kebakaran. Kebakaran merupakan peristiwa yang memilukan, dan banyak terjadi di dunia ini. Peristiwa ini bisa berdampak bagi mereka yang mengalaminya, seperti halnya yang terjadi belum lama ini di Pelumpang. Yang mana peristiwa itu membawa pilu dan duka bagi sebagian orang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa peristiwa kebakaran di masa lalu yang dapat mengubah sejarah dunia dan memicu revolusi peradaban manusia dari segi populasi hingga infrastruktur. Satu. Kebakaran besar London. September tahun 1666. 357 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 2 September tahun 1666, kebakaran besar terjadi di kota London. Kebakaran ini memusnahkan sebagian besar wilayah kota, tetapi tidak berhasil mencapai distrik aristokrat di Westminster, dan istana Raja Charles II di Whitehall, dan sebagian besar kawasan kumuh di pinggiran kota. Kebakaran besar London menghanguskan sekitar 13.200 rumah, 87 gereja paroki, 6 kapel, termasuk Katedral Santo Paulus dan sebagian besar bangunan-bangunan penting lainnya di London. Sekitar 100.000 orang, atau seperenam penduduk London saat itu, kehilangan tempat tinggal karena peristiwa ini. Jumlah korban yang tewas akibat kebakaran ini tidak diketahui dan umumnya dianggap kecil, tercatat hanya 6 kematian yang diverifikasi. Namun baru-baru ini muncul teori yang menyatakan bahwa kemungkinan ribuan kematian penduduk miskin dan kelas menengah tidak tercatat, karena sebagian besar dari mereka telah hangus tanpa bisa dikenali. Dua. Kebakaran besar New York. Desember tahun 1835. Kebakaran besar New York adalah kebakaran yang menghanguskan bursa saham New York dan sebagian besar bangunan di ujung tenggara Manhattan. Tepatnya di seputaran Wall Street pada tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember tahun 1835. Kebakaran ini berawal pada sore hari, di sebuah gudang bertingkat 5, di 25 Merchant Street. Tepatnya di persimpangan dengan Pearl Street antara Hanover Square, Manhattan dan Wall Street. Keadaan cuaca yang ekstrem saat itu, membuat api sulit padam. Dalam keadaan bersalju, dan dibantu oleh angin kencang dari arah barat laut ke Sungai East. Dengan suhu minus 17 derajat Fahrenheit minus 27 derajat Celcius ditambah Sungai East yang beku, membuat para pemadam kebakaran perlu membuat lubang di permukaan es demi mendapatkan air. Air kemudian membeku di dalam selang dan pompa. Karena keadaan tersebut, langkah putus asa pun dicoba. Dengan cara, bubuk mesin yang diperoleh dari Brooklyn Navy Yard oleh marinir AS, digunakan untuk meledakkan bangunan di Wall Street. Puing-puing membentuk dinding yang menghentikan api dari berbaris ke utara dan menghabiskan sisa kota. Tiga. Kebakaran besar Chicago. Tidak ada yang dapat menebak kapan serta di mana bencana akan terjadi. Seperti bencana satu ini yang terjadi di wilayah Chicago, Amerika Serikat. Bencana itu pun tercatat dalam sejarah dengan nama Great Chicago Fire, atau kebakaran besar di Chicago. Kebakaran hebat itu terjadi pada 152 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1871. Kebakaran tersebut menewaskan setidaknya 250 orang dan membuat 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Setelah tragedi tersebut, bantuan mengalir ke kota dari dekat dan jauh untuk membangun kembali Chicago. Donasi yang dikumpulkan kurang lebih sebesar 10 juta dolar, dan sumbangan dari Britania Raya, memacu pendirian perpustakaan, dan mendirikan Chicago Public Library pada 1873. Setelah tragedi tersebut, kota Chicago dibangun kembali dengan cepat dan menjadi salah satu pusat bisnis yang ada di dunia sampai saat ini.
4. Kebakaran Reichstag Februari tahun 1933. Kebakaran Reichstag adalah peristiwa terbakarnya gedung Reichstag dan merupakan salah satu kejadian penting selama masa pendirian Nazi Jerman. Hanya sebulan setelah Adolf Hitler diangkat sebagai kepala negara Jerman, kebakaran melanda bangunan parlemen Reichstag di Berlin pada tanggal 27 Februari tahun 1933. Saat itu sebuah badan pemadam kebakaran di Berlin menerima panggilan alarm dari gedung Reichstag, majelis parlemen Jerman terbakar. Kebakaran bermula di kamar sesi, setelah polisi dan pemadam kebakaran tiba, kamar deputi sudah terbakar. Di luar gedung polisi menemukan Marinus van der Lubbe, seorang pengacau dari Belanda, anggota Dewan Komunis dan tukang batu yang saat itu tiba di Jerman, katanya mengusung kegiatan politik. Kebakaran itu digunakan sebagai bukti bahwa komunis memulai plot terhadap pemerintah Jerman. Pada saat itu juga, Hitler kemudian menyalahkan kebakaran tersebut pada pendukung Partai Komunis. Sebagai akibatnya, 4.000 komunis ditangkap, dan kebakaran inilah salah satu tonggak berdirinya Nazi sebagai satu-satunya partai di Jerman. Lima. Kebakaran Perpustakaan Alexandria tahun 48 sebelum Masehi. Perpustakaan Besar Alexandria di kota Alexandria, Mesir, merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan Alexandria menjadi bagian dari sebuah lembaga penelitian. Tujuan utama dibangun Perpustakaan Alexandria adalah untuk mengumpulkan semua buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan buku karya bangsa lain, menyunting karya-karya penyair dan dramawan Yunani klasik dalam bentuk asli, serta mendirikan perpustakaan penelitian untuk para ahli dari segala bidang. Namun, kejadian mengejutkan terjadi, Perpustakaan Alexandria hilang seketika, dan menjadi tragedi luar biasa di dunia akademis. Meskipun sampai saat ini masih sulit menentukan bagaimana Perpustakaan Alexandria dihancurkan. Terdapat beberapa teori tentang siapa yang bertanggung jawab akan kebakaran itu. Teori mengatakan bahwa Perpustakaan Alexandria terbakar saat kota diduduki penguasa Romawi, Julius Caesar, pada tahun 48 sebelum Masehi. Julius Caesar terperangkap di istana kerajaan, karena kapal-kapal Mesir menghalangi jalan keluar di pelabuhan. Julius Caesar memerintah anak buahnya untuk membakar kapal-kapal Mesir demi melarikan diri. Tetapi api membakar dengan tidak terkendali dan ikut membakar perpustakaan itu. Karena kejadian tersebut, akhirnya semua orang mulai paham akan nilai akademis yang tercatat pada sebuah buku.